Selamat sore Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita akan sama-sama buka di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Satu kata yang menarik di dalam Lukas 1 ayat 37 di sini dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Ya. Saudara, ketika berbicara mustahil itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin bisa diraih, sesuatu hal yang tidak mungkin bisa didapat, sesuatu hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan mustahil. Tetapi di sisi yang lain, mustahil itu bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa Tuhan lakukan. Yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Ya. Nah, dalam ayat ini dikisahkan bagaimana ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, memberitahukan bahwa Maria diberi anugerah oleh Tuhan, di mana dia akan mengandung seorang bayi laki-laki dari Roh Kudus. Maria bilang secara manusiawinya, ya, tidak ada laki-laki yang mendekat, tidak ada persetubuhan, tidak ada hubungan seksual, bagaimana dia bisa hamil? Nah, ini manusiawinya Maria. Dan malaikat Tuhan mengatakan bagi Tuhan tidak mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau boleh saya simpulkan, kalau boleh saya rangkum, ayat ini mengatakan segala sesuatu yang mustahil, segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia adalah segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ini luar biasa sekali, saudara. Mengapa demikian? Karena bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, dalam Roma seringkali saya kutip bahwa orang benar itu dia hidupnya tidak oleh karena melihat, dia hidupnya tidak oleh karena segala sesuatu yang bisa dipikir, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dihitung, tetapi hidupnya itu adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan. Jadi kalau berbicara yang Tuhan berikan itu, saudara harus sadari itu adalah segala sesuatu yang no limit, tidak ada batasnya. Berkatnya tidak ada batasnya, pertolongannya tidak ada batasnya, mujizatnya tidak ada batasnya ketika menyertai di dalam kehidupan seseorang. Ya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat beberapa kasus di dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan bisa membuat yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan, Tuhan nyatakan. Yang pertama adalah contoh kehidupan daripada Yusuf, yang namanya seorang raja pada masa itu. Maka tentunya yang dekat dengan dia adalah keluarga bangsawan, adalah keluarga raja. Dan kemungkinan yang paling besar ketika beliau wafat, maka tahta daripada kerajaan itu akan diteruskan oleh orang sekitar, akan diteruskan oleh keturunannya. Tetapi dalam kisah Yusuf ini ada sesuatu hal yang menarik, di mana ketika Yusuf dipanggil oleh Firaun, dia dalam status sebagai narapidana. Dia berstatus sebagai seorang budak. Ya. Ini sesuatu hal yang tidak mungkin bagi Yusuf untuk dia bisa berada di posisi kedua setelah Firaun. Ini sesuatu hal yang mustahil yang bisa dibayangkan oleh seseorang ketika dia ada di dalam penjara, tiba-tiba dia bisa menjadi seorang perdana menteri. Ya.
Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berdaulat, karena Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu, dan ketika Tuhan berkehendak atas sesuatu, maka tidak ada yang dapat menghalang-halangi. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Dari dalam penjara, dia menjadi orang kedua di Mesir. Jadi dari seorang budak, dia menjadi seorang di Perdana Menteri di Mesir. Pangkatnya lebih gede dari Potifar yang pernah memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Ya. Saya yakin ketika Yusuf oleh Fir'aun dideklarasikan menjadi orang kedua, wah, artinya Potifar tuh mesti cemot-cemot itu. Karena Potifar sadar bahwa karena dia Yusuf dimasukkan di dalam penjara, dan sekarang Yusuf menjadi atasannya. Nah, ini yang saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang tidak pernah dipikir oleh Yusuf, yang tidak pernah didengar oleh Yusuf, yang tidak pernah timbul di dalam hatinya Yusuf, ya, meskipun pada masa-masa remaja Yusuf telah bermimpi menjadi orang yang sedemikian luar biasa, tetapi Yusuf tidak pernah membayangkan bahwa dia menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang hebat justru bukan di Kanaan, tetapi Yusuf menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang hebat, yaitu ketika dia berada di Mesir. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang patut kita sadari dalam kehidupan kita. Ini yang boleh memacu di dalam kehidupan kita. Ini yang boleh mendorong di dalam kehidupan kita untuk kita terus sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh menjadi orang percaya. Ya, 2 Korintus dikatakan di sana bahwa di dalam jerih persekutuan kita, jerih lelah kita itu tidak sia-sia. Lakukan apa yang harus kita lakukan, kerjakan apa yang harus kita kerjakan, maka Tuhan terlalu tahu apa yang Tuhan akan perbuat, apa yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Saya teringat ketika sebelum saya diangkat menjadi gembala, kurang lebih sekitar 2-3 tahun sebelumnya, ibu saya menyerahkan kunci perpuluhan. Nah, ini kunci perpuluhan. Artinya, ketika kunci perpuluhan itu saya terima, saya bertanggung jawab untuk semua kebutuhan gereja, semua kebutuhan pastori. Dan saudara tahu, hari pertama, minggu pertama ketika kunci itu saya terima dan saya buka, kotaknya kosong. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya hanya bilang, Tuhan, ini pekerjaanmu. Hambamu tidak mampu, hambamu tidak sanggup. Tetapi ketika bersama Tuhan saya sanggup. Itu tidak berjalan sekali minggu, tapi minggu berikutnya seperti itu. Kurang lebih sampai 2 bulan. Baru kemudian ada jemaat yang memberikan perpuluhan. Setelah itu, ketika jemaat mulai banyak yang keluar, kurang lebih kalau saya hitung itu sekarang mungkin sekitar antara 40 sampai 60 jiwa. Ya, ibu saya bilang setelah saya pulang dari Malaysia, pelayanan di Malaysia bulan Agustus, lalu bulan Oktober ibu saya bilang, "Nak, mama tidak kuat. Mama serahkan pelayanan penggembalaan di Tuban ini kepadamu." Saudara bisa bayangkan, pelayanan yang diserahkan kepada saya hari itu gerejanya besar. Tetapi dalam situasi dan dalam kondisi yang compang-camping kalau boleh saya katakan. Saya teringat sebelumnya ibu saya pernah mengumumkan untuk membeli keyboard seharga 10 juta. Tidak ada satu pun jemaat yang angkat tangan untuk membantu. Wah, ini luar biasa. Dan saya bilang, saya terima. Saya hanya berdoa, Tuhan, hamba-Mu menyerahkan pekerjaan ini ke dalam tangan pengasihan. Tanda yang Tuhan berikan pertama adalah Tuhan merombak alat musik, sound system di gereja ini yang harganya puluhan juta. Dan itu sekali lagi sesuatu hal yang mustahil bagi saya, tidak mustahil bagi Tuhan. Dan sampai hari ini saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan mampu melakukan yang mustahil bagi kita, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan? Kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan Tuhan tidak dapat dibatasi. Ya,
kemampuannya Tuhan, kuasanya Tuhan itu adalah kuasa yang tidak dapat dibatasi. Tidak dapat dibatasi oleh waktu, oleh ruang. Kita teringat ketika ada seorang perwira di Kapernaum, dia datang kepada Tuhan. Dia hanya ngomong, Tuhan, hambaku ini sakit. Tuhan nggak usah ke sana, nggak usah repot-repot. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu sembuh. Dan dari tempat yang tidak tahu berapa jauhnya, berapa kilometer jauhnya, Tuhan mengatakan bahwa hambanya itu sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika perwira ini pulang, dia tanya jam berapa dia sembuh. Perwira itu ingat bahwa hambanya ini sembuh persis pada saat jam Yesus mengatakan bahwa hambanya itu sembuh. Ya, jadi ketika kita menghadapi sesuatu hal, ketika menghadapi satu masalah, mungkin keluarga kita sakit di luar kota, mungkin ada sesuatu hal yang di luar jangkauan kita, saudara berdoa saja. Karena ketika saudara berdoa di tempat ini, sama halnya saudara memberikan kesempatan kepada kuasa Tuhan untuk bekerja bagi saudara di tempat yang lain dari tempat di mana saudara berada. Karena bagi Tuhan semua tempat itu sama saja. Ya, jarak jauh dekat itu bagi Tuhan tidak masalah. Tuhan ada di mana-mana. Itu yang harus kita sadari bersama-sama, bahwa ketika kita mendengar ada keluarga, ada saudara kita membutuhkan doa, berdoalah untuk mereka. Ya, jadi saudara jangan, aduh Tuhan tempatku di sana, masalahnya ada di sana, kira-kira Tuhan bisa nolong apa enggak? Tidak masalah bagi Tuhan. Lalu kemudian yang berikut, saudara, kita harus sadar bahwa apa yang Tuhan lakukan itu tidak bisa dibatasi dengan tempat. Bagi Tuhan nggak peduli objeknya itu besar atau kecil, bagi Tuhan tidak peduli. Ya, kita ingat ketika Tuhan membelah laut Teberau, ini sesuatu hal yang mustahil bagi manusia, objeknya terlalu gede. Ya, untuk boleh membuat jembatan itu butuh waktu, nggak bisa setahun 2 tahun, mungkin beberapa tahun. Jembatan itu bisa terhubung seperti jembatan Suramadu. Sampai beberapa tahun jembatan itu masih bisa terhubung. Tetapi pada saat itu yang dibutuhkan adalah kecepatan daripada orang-orang Israel menyeberang. Apa yang Tuhan lakukan? Mustahil bagi manusia. Tuhan buat itu laut terbelah. Ketika saudara menghadapi masalah dan persoalan, jangan saudara pilah-pilah. Tuhan, ini masalah kecil, ini masalah besar. Bagi Tuhan tidak ada masalah kecil, tidak ada masalah besar. Bagi Tuhan semua masalah sama saja. Tuhan bisa lakukan, Tuhan bisa kerjakan, Tuhan bisa selesaikan semuanya untuk kita. Kemudian yang terakhir, kuasa Tuhan, berkat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh musim. Ya, kadang ada satu istilah, mungkin kalau waktunya musim hujan begitu, waktunya orang bertanam, tapi waktunya musim panas tidak ada sesuatu yang ditanam, sehingga membuat segala sesuatunya sulit, membuat segala sesuatunya menjadi sepi. Ishak ketika di Gerar, Tuhan katakan kamu tetap tinggal di Gerar. Ya. Tuhan mau tunjukkan kepada Ishak bahwa dia adalah Tuhan yang tidak mengenal musim kalau memberkati. Tuhan mau katakan kepada Ishak, kamu tinggal di Gerar, kamu lihat bagaimana Tuhan memberkati kamu di tanah yang kering, di tanah yang tandus, di musim yang panas, di musim yang kering. Ini sesuatu hal yang mustahil, ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Bagaimana padi bisa tumbuh secara manusiawi di tanah yang tandus, di tanah yang keras, di tanah yang tidak ada hujan. Tapi Tuhan nggak peduli. Tuhan hanya mau supaya Ishak tetap tinggal di Gerar, dan dikatakan di sana, aku akan memberkati kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Ishak nurut, ketika Ishak mulai melakukan bagiannya, menabur di musim panas,
merawat di musim panas tidak ada air, bagiannya Tuhan menumbuhkan benih itu. Bagiannya Tuhan itu membuat benih itu terus tumbuh. Bagiannya Tuhan adalah membuat benih gandum itu mulai mengeluarkan bulir-bulirnya. Bagiannya Tuhan menjaga bulir-bulir itu sampai dituai. Dan bagiannya Ishak yang sudah menabur, bagiannya Ishak yang sudah merawat, maka itu juga menjadi bagiannya Ishak untuk menuai. Dan firman Tuhan katakan, di musim yang panas, di musim yang kering, di musim yang tandus, di musim yang tidak ada hujan, Ishak menuai 100 kali lipat. Izinkan sore hari ini Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Izinkan sore hari ini Tuhan menguasai pikiran kita. Tuhan menguasai hati kita. Ketika kita bekerja bukan dengan hikmat manusia. Tetapi ketika kita bekerja dengan hikmatnya Tuhan. Ketika kita bekerja dengan hikmatnya manusia, maka hasilnya adalah hasil manusia. Tetapi ketika kita bekerja dengan hikmatnya Tuhan, dengan kuasanya Tuhan, maka kita akan berhasil dengan berkatnya Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, ketika Tuhan memberkati itu no limit, tidak ada batasnya. Hari-hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara, jangan saudara pikul sendiri. Hari-hari ini apa yang ada di depan mata saudara, jangan saudara lihat dengan kekuatan saudara, tetapi lihatlah dengan iman saudara. Hari-hari ini jangan saudara jalani dengan kekuatan sendiri, tetapi jalani dengan kekuatannya Tuhan. Hari-hari ini jangan saudara menapak sendiri, tetapi menapaklah dengan kekuatan Tuhan. Selangkah demi selangkah, tapi pasti ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saudara tidak akan mundur. Tetapi melangkah dengan pasti, saudara ketika bersama dengan Tuhan, saudara akan maju. Maju, dan maju. Hidup kita boleh menjadi hidup yang menjadi saksi. Hidup kita boleh menjadi hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Dan lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.